Selamat datang di program Football is Me, bahas isu sepak bola dalam dan luar negeri. Balik lagi bareng gue, Guntur Widianto. Nah, buat lo yang baru mengunjungi channel atau akun YouTube gue, silahkan di subscribe dan jangan lupa diaktifkan tombol notifikasinya. Jadi, di episode kali ini gue mau bahas hasil pertandingan kualifikasi Piala Dunia antara Timnas Indonesia melawan China yang baru aja selesai beberapa jam saat konten gue dibuat ini. Jadi gue nih masih di tempat nobar, gue langsung take video biar nggak kelupaan poin-poin apa yang udah gue catat. Nah, di sini gue bakal sampein ke lo semua reviewnya, review pertandingannya, dan apa-apa aja yang gue catat dan apa yang akan perlu dilakukan perbaikan untuk timnas Indonesia di laga terakhir nanti melawan Jepang versi gue ya. Jadi yang pertama gue mau bacain line up dulu nih. Nah, dari starting line up jelas ada nama baru yaitu Emil Audero yang menggantikan Martin Pas. Kemudian di sektor center back ada 3 center back kita yang sudah menjadi andalan dan pakem, yaitu ada Rizky Ridho, Jayitses dan Hapner. Kemudian Hilgers dicadangkan. Kemudian juga di sektor flank kanan ini ada nama baru. Jadi Kevin Dix masuk sebagai pemain cadangan dan yang masuk starting adalah Yakob. Kemudian di sektor flank kiri seperti biasa diisi oleh Kevin Verdong. Kemudian 2 di tengah jangkar ada Tom Haye dan Pelupesi, lalu 2 di depan ada Kang Buaya dan Egi yang membackup sektor striker, yaitu yang diisi oleh Romeni. Jadi kalau secara di atas kertas ini formasinya adalah 3-4-2-1 ya, atau ya 3 belakang, 2 di sektor jangkar, kemudian 2 flank dan 2 depan dan 1 sebagai striker. Nah, di sini ada 2 pemain yang tampil debut. Ada tadi gua sudah mention ada Emil Audero, kemudian ada juga Beckham Putra atau Etam. Nah, gue lihat di awal pertandingan ini sebenarnya kedua tim ini lebih bermain menunggu. Jadi ya China dia main berhati-hati seperti biasa, bahkan pada saat timnas kita bertandang ke China pun mereka juga mainnya kan counter attack ya. Nah, kemudian tempo permainan itu lambat. Jadi karena kedua tim bermain menunggu, akibatnya temponya tidak terlalu cepat atau melambat. Nah, kemudian Indonesia ini lebih di awal pertandingan lebih pakai skema direct pass ya. Jadi dari Hapner langsung ke depan, dari Tom Haye langsung ke depan, langsung ke Ole, langsung ke Egi dan Kambuaya. Jadi coach Kluivert ini sedang mencoba karena Egi dan Kambuaya ini kan dikenal punya speed yang cukup tinggi. Jadi pelari kencang. Kemudian Ole juga akselerasinya bagus, jadi menurut gue nggak ada masalah gitu. Apalagi waktu itu lini belakangnya Cina memang cukup stabil dan rapat. Jadi opsi main direct pass itu juga cukup bagus. Dan kan di awal sebelum pertandingan bahkan Kluivert sudah bilang bahwa khusus untuk pertandingan Cina ini dia tidak mau mementingkan bagaimana cara bermain, tapi yang penting adalah skor akhirnya karena Indonesia sedang butuh poin untuk bisa maju ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Jadi mainnya direct pass nih di awal-awal. Tapi sayangnya ternyata skemanya ini nggak terlalu berjalan ya. Nggak banyak peluang yang diciptakan. Justru China dengan counter attack-nya beberapa kali itu sempat mengancam lini pertahanan Indonesia. Makanya gue lihat juga nih di pertengahan babak pertama itu Kluivert ubah lagi skemanya yang tadinya main direct pass jadi main deket nih bola passing-passing bola pendek nih. Jadi bahkan di beberapa momen gue sering lihat Ole dengan Egi kemudian Ole dengan Kambuaya itu dia main 1-2-1-2. Jadi menurut gue bagus. Lagi-lagi di sini kelihatan ya antara Egi dan Kambuaya meskipun mereka selama ini jarang main bersama di timnas, kemudian juga mereka termasuk yang jarang dimainkan di timnas, tapi di pertandingan ini mereka berhasil membuktikan bahwa mereka punya kualitas itu dan mereka bisa bermain padu ternyata dengan Ole gitu karena gue lihat kompak banget nih. Dan ternyata perubahan skema itu berhasil teman-teman. Kalau kita lihat kan akselerasinya Kambuaya itu kan juga berawal dari main 1-2-1-2 itu main bola-bola pendek.
sebelum akhirnya Kambuaya dijatuhkan di kotak penalti, dan lagi-lagi oleh Romeni dengan tenangnya, dengan tendangan yang menurut gua beban mentalnya berat pada saat itu, tapi lagi-lagi Oleh bisa menunjukkan bahwa dia merupakan striker yang berkualitas, striker yang tajam. Bayangin 3 match 3 gol, sebuah rekor yang sangat-sangat baik untuk pemain yang sebenarnya nggak gabung dari awal dengan tim ini. Jadi dia sudah berjalan, timnya sudah terbentuk, dan dia menjadi kepingan yang selama ini memang dicari-cari oleh timnas Indonesia, terutama di eranya Coach Sintayong. Jadi itu gue lihat di babak pertama, sektor flank nggak terlalu kelihatan. Verdong sama Yakob itu kayaknya emang lebih diproyeksikan untuk main bertahan ya, mengantisipasi serangan-serangan cepat yang disarankan oleh si China itu sendiri. Nah kemudian justru di babak kedua gue ngeliat sektor flank Indonesia ini mulai hidup. Kalau di sektor kiri itu Verdong mulai masuk, mulai bantu menusuk, dan dia secara bergantian bertahannya gitu ya dengan Kambuaya. Jadi dia main satu dua dengan Kambuaya, kadang dia juga melakukan high press ke pemain China, dan sempat ada satu peluang berhasil dia menerobos. Sayangnya memang umpan cutbacknya dia gagal dieksekusi dengan baik oleh pemain kita. Nah, lalu di sektor flank kanan itu mulai kelihatan bagus menyerang ketika Kevin Dix masuk menggantikan Yakob. Jadi memang menurut gue kayaknya Yakob ini memang diproyeksikan untuk main bertahan oleh Kluivert. Nah kemudian masuk Kevin Dix itu mulai kelihatan tuh, dia majunya mulai kelihatan. Dan kelihatan juga pemain China kan mulai agak capek ya. Akhirnya masuk Dix yang darah segar, masih 100%, dan dia bisa masuk menusuk sektor pertahanan kiri dari China. Tapi memang lagi-lagi sayangnya itu tidak dikonversi menjadi sebuah gol. Walaupun Dik sempat dapat umpan emas ya dari umpan dari Etam. Sayangnya 2 kali tendangan itu gagal dikonversi menjadi gol. Secara overall gue lihat tim ini mainnya disiplin banget ya, enak banget, tenang banget. Jadi kalau lo kan gini, ciri-ciri kalau tim main tenang itu dia di belakang tuh main 1-2 tuh santai, nggak buru-buru, nggak gerusa-gerusu, dan itu kelihatan banget. Uh, Perpaduan antara Pelupesi dengan Tom Haye ini bagus banget. Jadi mereka bisa saling apa namanya backup. Kemudian kalau misalnya Tom Haye maju, Pelupesi yang di belakangnya itu kelihatan enak banget, dan mereka berhasil menjadi penghubung antara lini belakang dengan lini depan. Termasuk ketika masuk Ivar Jenner, mereka juga bisa jadi penghubung, Jenner juga jadi penghubung, plus dia bisa jaga sektor pertahanan. Nah ini jadi overall gue suka banget dengan cara permainan ini. Lini belakang rapi, minim kesalahan, dan emang udah padu mereka tiga-tiganya main bareng-bareng. Terus debutnya Emil gue juga oke banget, dia tenang banget mainnya, nggak yang apa panikan, terus juga bola-bola atasnya bagus. Kemudian juga dia mampu jaga tempo, misalnya ketika Indonesia lagi diserang terus dia mampu jaga tempo, entah dia jatuhkan diri dulu atau apapun itu. Kelihatan ya kualitas Eropanya. Bahkan gue agak khawatir juga nih karena Emil nih bisa build up juga gitu. Nah maksud gue ini menjadi faktor yang sangat-sangat positif karena dia bisa bersaing dengan Martin Paes nanti untuk mengisi posisi utama timnas Indonesia di penjaga gawang. Dia sesekali dia umpan ke Jay Itses, ke Tom Haye, dan tuh umpan datarnya akurat banget. Jadi Emil membuktikan kualitasnya, dan gua nggak nyesel nih karena jadi salah satu yang mendukung Emil untuk waktu itu bisa masuk ke timnas Indonesia meskipun dengan berbagai kontroversinya. Terus Kambuaya dan Egi mainnya bagus banget, membuktikan bahwa kualitas pemain Liga 1 tuh nggak kalah. Selain Rizky Ridho tentunya, Rizky Ridho juga bagus banget, rapi, tenang. Kambuaya, Egi juga mainnya oke, sesekali menusuk, bawa warna baru untuk timnas, itu apresiasi banget gue. Terus juga masuk lagi Etam. Nah ini Etam juga, oh ini gila ya, ini anak muda, dan dia bisa membuktikan ternyata meskipun dia masuknya paling belakangan di 32 nama pemain itu, tapi dia kelihatan pada saat diberi kesempatan oleh Kluivert dia mampu memberikan warna yang berbeda. Dia mampu menciptakan peluang, bahkan menciptakan key pass
untuk sebenarnya bisa dieksekusi oleh Kevin Dix. Sayangnya memang lagi-lagi belum beruntung aja Kevin Dixnya. Jadi tapi overall gue suka banget cara main Etam. Ya khasnya dia di Persib, tapi ini ditambah dengan didorong pemain-pemain yang emang bagus-bagus juga gitu. Jadi mainnya lebih matang lagi. Gue suka cara main Etam, dan mungkin dia pada saat nanti lawan Jepang perlu diberikan waktu lebih ya untuk membuktikan lagi gitu. Nah, kedepannya apa sih kira-kira lawan Jepang nih? Kan kita akan lawan Jepang. Nah, secara hitung-hitungan sebenarnya kita udah pada saat gue bikin video ini Arab nih udah unggul nih lawan Bahrain. Artinya kalau ini sampai selesai Arab tetap unggul, ya Indonesia hampir dipastikan masuk ke putaran keempat. Artinya pada saat lawan Jepang nanti ya udah kita main nothing tulus aja, nggak usah yang terlalu ambisi, syukur-syukur bisa tahan imbang di kandang Jepang. Kalaupun kalah, kalau bisa jangan banyak-banyak kalahnya. Nah, tapi ini justru bisa jadi kesempatan kasih pemain-pemain yang belum punya banyak menit bermain untuk masuk. Misalnya siapa? Misalnya ada Lili Pali. Tadi juga udah dapet menit bermain tapi sedikit, jadi belum kelihatan banget. Tapi gue masih penasaran sama ini pemain. Gue yakin sih bakal bagus banget ya Lili Pali ini. Terus juga ada Etam tadi dibanyakin menit bermainnya. Mungkin dia kalau seru kali ya kalau dia ada Egi, ada Kambuaya, ada Etam main barengan gitu kayaknya, terus main false nine mungkin ini kayak seru banget gitu. Gue sih ngeliatnya kayak ini bakalan menarik nih, jadi opsi menarik untuk Kluivert. Kemudian juga di sektor itu mungkin ada Sen Patinama boleh dikasih kesempatan, kemudian juga Atom Haye juga mungkin kalau emang nggak terlalu ini bisa diserahkan dulu. Jadi overall gue pas banget ya dengan komposisi pemain yang sekarang tuh, kayak kita tuh lengkap banget, penuh banget, dan kualitasnya tuh rata gitu. Jadi siapapun yang dimainin itu punya kualitas yang sama. Nah, mudah-mudahan nanti kan Jepang barusan kalah ya lawan Australia. Mudah-mudahan pada saat lawan Indonesia nanti ya Indonesia bisa meraih poin semaksimal mungkin. Agak naif kalau gue nargetin menang, tapi paling nggak bisa kasih sedikit perlawanan, terus juga syukur-syukur bisa imbang, dan paling nggak nanti lolosnya itu dengan tenang gitu ya. Oke, sekian dulu konten dari gue. Seperti biasa, kalau lo punya pertanyaan, kritik, saran, atau ataupun tanggapan, lo bisa tulis di kolom komentar. Kita ketemu di konten yang berikutnya. Bye.